Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak hebat Al-Rasyid? Semoga tetap sehat dan tetap semangat di masa pandemi ini. Istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, memakai masker, dan jangan lupa selalu rajin mencuci tangan. Baiklah, kita lanjutkan pembelajaran BMR kali ini tentang kaidah penulisan Arab Melayu. Kaidah adalah aturan yang berlaku dalam penulisan Arab Melayu. Aturan berfungsi untuk ketepatan penulisan dan pembacaan. Untuk lebih memahami kaidah tulisan Arab Melayu, buka buku BMR-nya halaman 18 sampai dengan halaman 24. Ketentuan menulis Arab Melayu yang pertama, dalam Arab Melayu kita tidak mengenal huruf besar dan huruf kecil. Berbeda dengan tulisan Latin. Dalam tulisan Latin kita mengenal huruf besar dan huruf kecil. Dalam Arab Melayu kita tidak mengenalnya. Semua huruf tidak dibedakan berdasarkan besar dan kecil. Yang kedua, dalam tulisan Arab Melayu tidak memiliki huruf vokal. Semua huruf adalah konsonan. Jadi, ketika kita akan memunculkan bunyi vokal A, I, U, E, O dapat menggunakan 3 huruf ilat. 3 huruf ilat itu adalah alif, waw, dan ya. Namun tidak semua demikian. Bunyi vokal dalam bahasa Indonesia dapat ditulis dengan huruf ilat bantu. Coba untuk lebih jelasnya, lihat bukunya di halaman 18. Penulisan huruf vokal yang menggunakan huruf ilat. Contohnya huruf alif untuk bunyi A. Contohnya pelajar. Dan huruf waw untuk bunyi U dan O. Contohnya tulisan dan tolong. Huruf ya untuk bunyi I dan E. Contohnya kiri, sate. Penulisan bunyi vokal tidak menggunakan huruf ilat. Contoh perahu. Jika dalam tulisan Arab bunyi vokal E tidak menggunakan ilat. Lalu negeri. Dalam tulisan Arab Melayu bunyi vokal E tidak menggunakan huruf ilat. Kaidah yang ketiga yaitu perubahan bentuk huruf ketika dirangkai. Huruf-huruf yang berubah bentuk ketika dirangkai dan merangkai adalah sa, kaf, ha. Untuk lebih jelasnya, lihat di buku halaman 19. Penulisan huruf kaf terletak di awal atau di tengah kata, maka bentuknya akan berubah. Penulisan ha juga demikian dan juga penulisan ya. Penulisannya ditulis titik 3 di bawah jika terletak di awal dan di tengah kata. Dan ditulis titik 3 di atas jika terletak di akhir kata. Misalnya nyamuk dan kawannya. Terdapat perbedaan penulisan hurufnya. Lalu yang keempat, jarak pemisah kata. Jarak atau pemisah tulisan terdapat antara satu kata dengan kata lain. Fungsi jarak adalah untuk penanda satu kata dengan kata lainnya. Penulisan kata dapat dilihat pada contoh berikut. Sudu, ada huruf sin, waw, dal, dan waw. Pinggan, pisau, kuali. Penulisan dua kata atau lebih dapat dilihat dalam contoh berikut. Lihat di buku halaman 20. Selanjutnya, bagian kelima, penulisan kata berimbuhan. Penulisan kata imbuhan di, yaitu dal dan ya, dan ke, kaf dan ya, dalam Arab Melayu dibagi dua, yakni ditulis serangkai dan ditulis terpisah. Imbuhan di atau ke yang ditulis serangkai adalah pada kata kerja. Imbuhan di atau ke yang ditulis terpisah adalah pada kata bermakna tempat dan waktu. Imbuhan di atau ke yang ditulis terpisah dan menggunakan huruf ya untuk bunyi i dan e. Contoh, di rumah, di sekolah, di sore hari, di malah kelam, ke rumah, ke surau. Perhatikan penulisan kata berimbuhannya.
Imbuhan di dan ke yang ditulis serangkai tidak menggunakan huruf ya. Contoh, ditulis. Perhatikan perbedaannya. Ketika menunjukkan tempat, dia ditambah huruf ya karena dipisah. Dan ketika tidak menunjukkan tempat, dia tidak ditambah huruf ya dan dipisah. Perhatikan perbedaannya ya nak. Lalu untuk kaidah penulisan selanjutnya yaitu penulisan kata majemuk. Apa itu kata majemuk? Kata majemuk adalah gabungan dua kata yang memiliki satu arti. Penulisan kata majemuk harus menggunakan jarak. Sebab kedua kata tersebut memiliki makna dan dapat berdiri sendiri. Misalnya jantung hati. Jantung dan hati itu penulisannya terpisah. Sapu tangan. Ibu jari. Bagian kedua, kita belajar tentang penulisan angka. Angka yang digunakan dalam Arab Melayu adalah angka tulisan Arab. Konsep menulis angka berbeda dengan konsep penulisan huruf. Menulis angka puluhan ke atas ditulis dari kiri ke kanan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan halaman 22. Perhatikan antara angka 1 sampai angka 10 itu dimulai dari kanan. Demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga anak-anak ustazah bisa memahaminya. Untuk lebih jelasnya, silakan dilihat videonya sambil dibuka bukunya. Oke, tetap semangat, jaga kesehatan, istirahat yang cukup, tetap laksanakan 3M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.